Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Camar Henda dan rekan saya Galuh Pandu. Buronan KPK sekaligus tersangka dalam kasus IKTP Paulus Thanos ditangkap oleh otoritas Singapura. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menyebut proses pemulangan buronan KPK sedang diproses. Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kementerian Hukum dan Kementerian Lembaga Negara, Menteri Hukum mengungkap sudah ada permintaan dari Kejaksaan Agung RI terkait permohonan pemulangan Paulus Thanos dari Singapura dan permohonan tersebut saat ini telah diproses Direktorat OPHI Dirjen AHU. Saat ini masih ada sejumlah dokumen yang dibutuhkan dari Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, khususnya Interpol terkait kapan Paulus Thanos dapat dipulangkan. Menteri Hukum RI menyebut hal itu tergantung berapa lama proses pengajuan disetujui oleh pihak pengadilan di Singapura. Tersangka kasus korupsi IKTP Paulus Thanos yang ditangkap di Singapura jadi buronan KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2019. Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat, dalam hal ini adalah Direktorat OPHI di Dirjen AHU, bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya. Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan. Curah hujan tinggi membuat beberapa titik aliran sungai dan saluran air meluap di Cimahi, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan terjebak di tengah derasnya air. Beginilah kondisi aliran sungai Cibaligo yang meluap dan menutupi ruas jalan Mahar Marta Negara di kota Cimahi, Jawa Barat. Sebagian ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota Bandung menuju Cimahi maupun sebaliknya sempat tak bisa dilewati kendaraan akibat derasnya aliran air. Kendaraan yang melintas terjebak di tengah derasnya aliran air. Mobil yang terparkir bahkan juga sempat ikut terseret. Tak hanya itu, banjir juga mengepung ruas jalan utama lainnya, seperti Jalan Jenderal Amir Mahmud, Jalan Julaiha, dan Jalan Cihanjuang. Banjir ini terjadi akibat curah hujan tinggi selama 2 jam yang diperburuk dengan kondisi saluran air termasuk gorong-gorong. Deras, di sini deras banget. Mas, kalau di sini setiap hujan banjir kayak gini nggak? Iya, banjir. Atau kiriman dari atas. Oh, kiriman atas. Ini biasanya berapa lama ini surutnya, Mas? 1 sampai 2 jam ya. 2 jam lah. Mas, ini dengan ini Mas jualan terganggu nggak, Mas? Terganggu. Ya. Ini berapa rumah yang terbanjiri, Mas? Soalnya di sebelah sana. Kalau belakang nggak aja? Nggak. Jadi artinya banjir kiriman ya, Mas ya? Iya, banjir kiriman. Saat ini banjir sudah berangsur surut dan ruas jalan sudah bisa dilalui. Meski genangan air yang berlangsung selama 2 jam sempat menghambat arus lalu lintas. Warga berharap pemerintah serius dalam penanganan banjir, terutama melakukan perbaikan gorong-gorong serta memaksimalkan penampungan air di wilayah hulu. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Mobil pickup yang diduga memuat BBM ilegal terbakar dan meledak di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kebakaran ini menyebabkan 4 rumah warga hangus terbakar. Mobil terbakar. Mobil terbakar. Woi! Sebuah mobil terbakar dan melaju tanpa pengemudi di Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jumat malam. Mobil yang diduga membawa BBM ilegal ini kemudian menabrak pagar rumah warga dan meledak. Woi! Menyalai. Akibatnya 4 rumah warga yang berdekatan langsung terbakar. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat melalap habis bangunan. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api.
Menurut pengamatan warga tadi berawal dari mobil yang lewat dari arah Jalan Dayun Iksanuddin, kemudian mobil tersebut sudah dalam keadaan berasap. Kemudian mobil tersebut menabrak pagar masyarakat warga di Jalan Subatara, kemudian mobil tersebut meledak, apinya menyambar ke rumah warga. Ada berapa rumah yang terbakar lokal? Untuk sekarang yang bisa diidentifikasi itu ada 4 rumah. Akibat kebakaran ini, para korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Heba, iNews melaporkan.